Halo, selamat malam. Malam mingguan kita malam ini. Kita akan ngobrol serius tapi santai sama sahabat saya. Ada Mas Denny Darko. Saya nunggu sambungan dengan Mas Denny Darko. Mas Denny akan buka kartu. Dua tokoh penting. Ada Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Puan Maharani. Saya penasaran karena dua tokoh ini lagi trending topik. Jadi lagi viral lah. Disinyalir mereka akan ada persaingan di 2024. Nah, jadi teman-teman yang bergabung nanti silakan bertanya, tapi nggak boleh baper ya. Karena kita akan seru-seruan aja buka kartu dengan Mas Denny Darko. Saya tunggu sambungan dengan Mas Denny. Iya, kita bakal seru-seruan ngobrol atau buka tarot. Pak Ganjar dan Mbak Puan. Wiwin, selamat malam. Saya tunggu sambungan dengan Mas Denny Darko. Kita asik-asik aja, jadi nanti nggak boleh baper. Isinya apa? Mas Denny. Ya, saya tunggu Mas Denny. Mas Denny kemana di kau, Mas? Wah, misterius ini. Oke. Sap. Mas Denny, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya? Sehat ya, Mas ya? Nggak pernah positif ya, kan, Mas? Sebentar. Saya sambil ngatur ini soalnya kalau Sabtu anak-anak pulang lebih cepat. Oh, oke, siap. Ya. Teman-teman, malam ini kita akan ngobrol. Malam ini kita akan ngobrol soal Pak Ganjar dan Mbak Puan, tapi nggak usah dibikin sangat serius ya, Mas ya. Jadi nggak boleh baper ya, Mas ya, untuk obrolan kita malam ini. Pasti takut dicekal. Oh, nggak juga sih. Bolo Dewi. Mas Denny, Pak Ganjar sama Mbak Puan ini kan lagi trending, lagi viral beberapa waktu lalu, sempat jadi pemberitaan di media, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti. Nah, saya ingin tahu, mungkin Mas Denny bisa buka kartu. Buka kartu untuk Mbak Puan dan Pak Ganjar. Gimana sih kans di 2024? Seperti kita ketahui sebentar lagi kan akan ada pilpres. Ada kemungkinan nggak sih mereka maju jadi capres dan sebagainya? Sebentar lagi masih lama, Lady first, Mas. 2021 loh, masih 3 tahun lagi. Tapi kan nggak apa-apa, kan bisa diprediksi kan? Oh iya bisa. Nah, pertanyaannya apa dulu? Iya. Kan nggak bisa secara overall. Ya, saya ingin tahu kansnya Mbak Puan di 2024. Lady first, Mas. Oke. Ya sudah. Saya gini aja, Mbak yang bilang stop kapan aja nih, biar saya tahu ngambilnya yang mana. Oke. Stop. Oke. Ambil paling atas ya. 3 kali. Oke. Wah. Piye iki, Mas? Kok wah, Mas? Apa kuwi, Mas, artinya? Ya? Kelihatan. Kebetulan kalau kemarin itu nonton tayangannya TV One, jadi saya diundang di acaranya Kang Diki Chandra sama Wika Salim, namanya e-talk show. Nah, ditanya juga tentang 2024 ini presiden siapa. Nah, di sini nih keluarlah kartu ini, Mbak. Apa kuwi, Mas, artinya? Ini kartu ini loh. Ini kartunya, kartu ini yang keluar. Oke, kalau di sini yang semuanya bertanya-tanya, Denny Darko ini kalau bacain kartu nerawang atau ngartiin kartu. Gak ada nerawang, saya benar-benar ngartiin kartu. Jadi kartu ini adalah kartu Three of Cups. Silahkan di googling kalau punya 2 device, cari tahu Three of Cups itu apa. Jadi 3 cawan. Nah, digambarkan di sini, ini 3 orang saudari atau sahabat, pokoknya ada 3 orang. Ini tuh kayak mereka ketemu di dalam sebuah festival perayaan panen. Mereka tuh reuni lagi, mereka ketemu lagi. Nah, artinya apa di sini? Artinya kalau saya boleh artikan di sini, akan ada sebuah hal yang pernah terjadi, ini terjadi lagi. Akan ada sebuah reuni, akan ada sebuah pertemuan lagi. Akan ada sebuah hal yang saat ini atau pernah terjadi, itu kejadian lagi.
Nah, 3 ini kalau seandainya saya sekarang ini mau membuat orang cemas itu jangan-jangan 3 periode. Nah, tapi artinya bukan secara langsung itu gitu. Tapi kalau yang saya lihat ini adalah, kalau saya boleh artikan loh ya, kalau di kemarin itu saya, karena saya itu di TV oposisi, jadi kan saya di TV One tuh. Saya membacanya, saya siratkan. Kalau nanti dicari di YouTube, saya tuh bilangnya adalah, ini kayaknya calon presiden nanti itu dari golongan yang sama. Saya bilangnya seperti itu. Dari golongan yang sama artinya mungkin partainya sama, atau daerahnya sama, atau... Nah, kalau saya bilang partainya sama, artinya kan bisa Bu Risma, ya kan? Atau bisa Mbak Puan juga. Nah, atau kalau ternyata terus misalkan tiba-tiba, ya kita nggak pernah tahu loh ya, misalkan tiba-tiba Pak Ganjar ini ya di dalam hatinya tetap Soekarnois, tapi kalau tiba-tiba dia harus menyampaikan aspirasinya dengan harus, nah pindah, mungkin saja, berarti kan segala sesuatu itu mungkin. Yang nggak mungkin ya Bu Mega sama Mbak Puan pindah partai, karena ya dia kan pendirinya gitu. Jadi kalau saya di sini, yang dimaksud dengan golongan yang sama itu bisa jadi hal tersebut itu tadi. Atau kalau saya lebih suka mengartikannya itu, dia ini dari golongan yang sama. Golongan itu artinya stylenya, orangnya itu sama. Oh, style itu misalnya caranya, cara berpakaian, pendekatan ke rakyat, atau gimana? Enggak seperti itu. Kalau cara berpakaian kita nggak lagi bahas modern. Di sini saya pengen jelasin lagi, di sini adalah, ini ada pedang yang dipegang, Mbak. Pedang itu Page of Swords. Ini adalah kartu tentang bagaimana demokrasi itu akhirnya berubah. Demokrasi dulu itu disampaikan lewat sebuah sistem kepartaian. Jadi partai ini yang mengaku bahwa mereka ini adalah penyalur aspirasi masyarakat. Nah, ini rupanya setelah di era milenial seperti ini. Era milenial itu artinya orang-orang yang umurnya 30-an kayak awet dewe iki, Mbak. Iya. Maksudnya tuh sekarang ini kan dunia ini di-drive sama milenial. Yang usianya 30 sampai 40 ini megang, Mbak. Nah, usia 40-an kayak kita ini mungkin agak lipir-lipir sedikit lah ya. Nah, kalau saya kira saat ini, apalagi nanti 3 tahun lagi, itu akan di-drive oleh orang-orang yang memang masih muda. Dan mereka menginginkan perubahan. Dan perubahannya itu adalah mereka ini merasa bahwa mungkin sistem partai ini udah nggak bisa menyampaikan aspirasi secara betul. Karena kan ini adalah peninggalan sistem lama, Mbak. Sekarang kan kita tahu bahwa partai ini dikuasai oleh siapa? Ya oleh pendiri partai. Bagaimana caranya agar ya anak pinaknya ini tadi akan terus ada di situ gitu. Nah, sedangkan sebenarnya yang salah bukan partainya. Kalau menurut saya, yang salah itu adalah bagaimana partai ini tadi itu kenapa tidak menyiapkan satu kaderisasi. Apakah karena takut nanti ternyata kadernya ini akan lebih mencolok daripada terahnya? Ya kita nggak tahu. Saya nggak ngomongin PDIP loh, saya ngomongin di sini Partai Demokrat. Partainya, oke. Ya, tapi PDIP yang bersama ya kira-kira ya. Jadi kalau menurut saya di sini, mereka ini telat mengkader. Sehingga sistem partai kalau menurut saya ini jadi kurang sesuai. Nah akhirnya masyarakat ini yang didominasi oleh para milenial itu lebih memilih itu. Jadi kalau beli itu mereka maunya yang jelas, nggak mau beli kucing dalam karung. Ya kan, nggak mau lihat label. Kalau mereka lihat sesuatu mereka harus rasain, mereka harus lihat, mereka harus pegang. Kalau seandainya ini dipegang dia itu ngerasa nyaman, ya sudah dia akan memegang ini. Nah saya kira itu yang terjadi dengan Pak Jokowi. Makanya kemarin saya juga bahas kenapa Pak Jokowi ini fenomenal. Belum pernah ada loh satu orang yang elektabilitasnya itu sampai 90% waktu pencalonan keduanya di wali kota Solo waktu itu. Ya. Sehingga kalau menurut saya ini harus orang yang memiliki satu kepercayaan publik seperti Pak Jokowi. Jadi orangnya itu memang benar-benar kerjo gitu loh. Jadi nggak diceritakan kalau misalkan ini apa atau apa. Kita kan nggak pernah lihat balihonya Pak Jokowi dengan ini loh saya bangun tol di Papua, saya ini, saya itu. Jadi kalau menurut saya ini yang harus dilakukan. Dan saya di sini bukan berarti mendiskreditkan satu golongan atau apa. Artinya kalau mereka mau meraih sebuah suara, mereka harus menempuh cara yang sama. Cara apa? Sosial media, cara masuk ke populeran ke anak-anak muda ini tadi.
Karena kalau enggak pasti akan susah. Ini yang saya lihat. Terus, Dan kalau dilihat lanjut. lagi di sini yang berikutnya, Mbak, ini adalah orang yang memang dia ini bisa merubah variabel menjadi konstanta. Seseorang yang memang dia ini kalau dia ini disebut itu ya fixer, problem solver, bukan orang yang tatarannya itu cuman wacana, cuman di podium, terus kemudian dia membicarakan sesuatu seperti itu. Ya kan, kalau kita di podium bicarakan sesuatu, nanti mikrofon dimatikan, ya kan nggak bisa bicara. Betul, betul. Gimana, udah cocok ya jadi pengamat politik ya? Pindah aja ya, Mas. Saya lihat ini, Mbak. Jadi ini kayaknya kok akan kejadian bahwa kita ini akan dipimpin oleh seseorang yang memiliki satu trademark yang sama. Dia ini mungkin tidak membutuhkan partai itu sendiri. Dia adalah figur yang kuat. Karena dia adalah figur yang dipilih. Karena figurnya sudah kuat gitu, Mas. Gimana? Karena figurnya sudah kuat atau gimana? Iya, figurnya kuat. Bahkan dia itu lebih kuat dibandingkan partai itu sendiri. Sehingga kalaupun nanti dia mau pindah ke partai manapun, orang akan tetap memilih dia. Kecuali satu loh ya. Kalau ternyata di itu tadi politik assassinated. Jadi kalau di istilahnya ditembak menggunakan politik ya semua orang juga nggak berkutik. Ini yang saya lihat. Terus tadi ngomong-ngomong soal Mbak Puan tadi kartunya itu. Oh enggak, ini kan saya baca dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya, kira-kira kasusnya seperti apa? Saya ini bukannya saya memang di sini mengatakan bahwa oh kalau di antara dua itu saya mungkin akan mendukung Pak Ganjar karena saya kenal sama beliau. Nah, mungkin akan beda cerita kalau seandainya saya kemarin nggak ketemu secara langsung, saya nggak mengikuti di sosial media. Nah, masalahnya adalah kalau menurut saya, ini Mbak Puan ini kurang populer dengan cara sekarang. Gitu. Jadi kalau sekarang ini kita bukakan kartu, ya tentu saja pasti akan tetap nggak seimbang untuk saat ini. Tapi beliau memiliki 1,5 tahun untuk mengejar. Dan saya pikir kalau jalannya tepat, ini sih akan jadi, yaitu tadi, memiliki elektabilitas yang sama-sama baik. Oke, iya. Terus Mas, masih 3 tahun lagi. Kira-kira bisa dibaca nggak Mas itu? Mbak Puan. Terus Pak Ganjar. Ini Mbak Puan dulu. Oke, Mbak Puan dulu. Nah, tadi kan Mbak Puan dulu. Kalau saya bilang ini ada kartu The Seven of Swords. Dia ini harus The Seven of Swords. Dia harus nyalip di tikungan. Kalau dia nggak nyalip di tikungan, itu akan susah. Jadi artinya dia harus menggunakan sebuah metode yang sama, bahkan kalau saya bilang harus lebih dan lebih canggih. Dia harus memiliki senjata rahasia untuk bisa itu tadi. Ini kita ngomongin popularitas loh ya. Belum tentu mereka akan berhadapan. Kenapa? Nanti saya akan bukakan kartunya. Tapi kalau menurut saya, yang pasti kalau kita mengejar 2024, artinya kita mengejar popularitas. Dan kalau kita ngomong popularitas, jangan terus ngomongin wong tua-tua koyok ya, yang istilahnya ngobrolnya cuma di WA group dan sebagainya. Kita akan tahu loh ya, anak-anak yang sekarang ini umurnya belum genap 15 tahun, nanti itu akan memilih. Iya, akan jadi 17 ya Mas ya, 17-18 ya. Nanti misalkan lihat kartu terus lihat Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, mereka pasti akan nyari yang paling sering didengar. Nah begitu lihat, mereka akan cari yang paling dekat dengan emosional mereka. Karena di era kalau menurut saya sekarang ini kan post-truth, orang itu udah nggak, mereka itu akan lebih emosional untuk memilih sesuatu yang mereka secara emosi itu merasa dekat. Saya lihat ini. Nah, kalau tidak menggunakan trik ini tadi, pasti akan susah. Dan satu-satunya cara yang bisa dipergunakan ya ini tadi, sistem yang memang sudah old fashion, tapi ya sebenarnya itu yang masih ada. Cuma ya tentu saja cara yang seperti ini adalah cara yang nggak akan selama-lamanya. Kartu The Nine of Cups ini menceritakan bahwa ini adalah sebuah kenyamanan semu. Si orang kaya ini tadi, dia terlihat gendut dan dia terlihat nyaman, padahal dia duduk di sebuah dipan yang ini bisa patah kapanpun juga. Jadi kalau diartikan di sini, hati-hati dengan kenyamanan yang ada ini tadi. Jangan-jangan ini adalah kenyamanan terakhir yang akan bisa dinikmati. Jadi ini adalah peringatan,
dia harus benar-benar ya itu tadi turun gunung dan bekerja keras ya. Iya, jadi di sini itu bukannya Pak Ganjar yang harus mengikuti cara Mbak Puan, tapi Mbak Puan yang harus mengikuti cara Pak Ganjar yang kebetulan ini adalah cara yang populer untuk saat ini dan nanti, Mbak. Oke. Nah, dan kalaupun ternyata masih tetap ngotot tapi nggak bisa ngejar, ini nih yang saya takutkan. Ada kartu default. Nah, cara untuk menang itu kan sebenarnya ada dua, Mbak. Kita harus lebih unggul, atau kalau nggak itu tadi, dalam artian kita harus mematikan pesaing kita. Nah, ini yang saya takutkan sebenarnya terjadi. Dan harapannya sih enggak ya. Sebenarnya nanti, tapi kalau dalam politik hal seperti ini kan wajar, Mbak. Ini wajar betul. Dalam politik. Tapi harapan saya sih semuanya ini berjalan tetap lancar. Karena kalau memang seperti ini, kita akhirnya nggak mendapatkan politik yang sehat, yang baik. Gitu. Nah, dan kalau seperti ini, ya kita akan, kalau melihat ya, nanti kita akan lihat mana yang memungkinkan untuk itu tadi, digali klosetnya. Dia punya dosa apa di masa lalu. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, sebaiknya siapapun yang memiliki itu ya, mulai dari sekarang udah dipikirkan gimana caranya untuk menjelaskan bahwa, oh, ini cuma political assassination, bukan sesuatu yang memang terjadi. Karena kadang-kadang itu kalau dalam politik, yang saya tahu ya, memang seseorang itu nggak akan dinaikkan kecuali mereka ini dipasangi sebuah hal yang nanti akan bisa menjatuhkan dan kita doang yang akan tahu gitu. Nah, saya pikir ini yang harapannya nggak terjadi ya. Harapannya memang kita akan menemukan figur kayak Pak Jokowi itu kan dicari kesalahannya nggak ada, Mbak. Dicari pernah korupsi atau apa, nggak pernah ada gitu. Karena kebetulan dia nggak pernah istilahnya menjabat kedudukan-kedudukan yang lain sebelum akhirnya beliau ya jadi wali kota itu tadi. Nah, dengan kebersihannya itu tadi, akhirnya dia ini nggak bisa dijebak. Tapi ya apapun itu dengan kondisi sekarang ini kan kembali lagi politik adalah politik. Bagaimana membagi kekuasaan ke banyak orang. Nah, ternyata ya hal seperti ini belum bisa diberantas sampai benar-benar habis. Artinya saat ini pun beliau itu menghadapi orang-orang yang ya ketok iki konco tapi ternyata dia ini nggak seperti yang dibayangkan. Iya. Oke, Mas. Nah, ini yang saya katakan tadi. Oke. Saya perlu baca lagi atau mau nanya dulu? Oke. Mbak Puan berarti harus kerja keras ya, Mas? Ada kemungkinan nggak? Kerja cerdas, Mbak. Bukan kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas, oke. Ya. Ada kemungkinan nggak sebelum baca Pak Ganjar, Mbak Puan berpasangan dengan Pak Ganjar? Berpasangan dalam? Berpasangan Nyapres yang satu jadi presiden. Boleh, Mbak? Kalau misalnya Bapak yang satu hengkang, Bapak yang satu hengkang? Oh iya, makanya ini adalah satu hal yang saya harus waspadai gitu. Oke, saya akan bacakan dulu ini kartunya Pak Ganjar. Ini ada yang komentar Pak Ganjar RI 1. Ya, Pak Ganjar memiliki strength position yang kuat. Ini kartu strength. Seorang wanita ini membelai singa. Dan singa ini adalah singa yang dia ini terlihat garang, tapi ternyata dengan kelembutannya dia bisa membelai si singa itu tadi sehingga menurut sama dia. Nah, saya pikir Pak Ganjar ini sedang memiliki satu power seperti ini. Dan kekuatan ini terlihat jelas kuat sekali. Sehingga kalau boleh saya katakan, ini adalah satu hal yang ya akan susah untuk dilawan. Dan ini bukan perkara yang terus kemudian timbul secara mendadak dalam 1 bulan atau 1 tahun. Beliau memupuk ini dari jauh hari, Mbak. Nah, jadi kartu strength ini adalah satu hal yang akan yaitu tadi PR kalau menjadi oposisi atau lawan dari orang yang memiliki kartu ini. Nah, berikutnya yang saya lihat, tapi saat ini itu the Two of Swords ini adalah kartu tentang kegamangan, sedang di persimpangan jalan. Oke, kalau menurut saya ini tadi kembali ya, tadi kita terhenti di mana ada kartu the Two of Swords. Two of Swords ini seseorang yang melihat bahwa ini tuh buah simalakama. Dia memegang 2 pedang dan disilangkan seperti ini. Nah, dan kalau menurut saya ini adalah kondisi di mana beliau ini sama-sama berat untuk memilih. Nah, artinya saya katakan sekali lagi ya, beliau sama-sama berat. Karena mungkin kalau saya pikir beliau juga merasa kedekatan itu bukan permasalahan masalah hanya politikal saja, Mbak. Saya dan kita tahu bahwa
di rumah Pak Ganjar ada gambarnya Pak Soekarno yang besar sekali, dan saya pikir beliau ini memang ya seorang nasionalis sejati yang terbentuk itu karena nilai-nilai yang diberikan oleh ya almarhum ini proklamator kita tersebut tadi. Dan ini adalah kondisi yang sulit karena memang terkadang Mbak, saat kita berjumpa dengan orang-orang yang memang visioner, orang-orang yang memiliki satu tujuan ini tadi tuh, mereka itu jadi suka gampang kalau harus berpolitik Mbak. Dan saya pikir ini yang terus kemudian terjadi kepada seorang Jokowi juga. Jokowi ini seorang yang fokusnya di masyarakat, di rakyat, sehingga pas dia harus berhadapan dengan politik, dia ini jadi bingung Mbak. Nah, saya mungkin akan melihat bahwa ya semoga Pak Ganjar ini adalah versi upgrade-nya dari beliau ini tadi. Karena beliau kan pernah... Versi upgrade Pak Jokowi maksudnya? Ya, karena kan ya pernah menjadi anggota Dewan dan sebagainya. Bahkan kalau orang misalkan tahu kan, Pak Ganjar dulu seperti temannya Mbak Uni kan cerita loh. Bianti si bapak kui kan wong apa kecamatan atau di mana. Nah, ini kalau menurut saya sih ya ini satu hal yang akan menjadi satu pertimbangan tapi akan menjadi satu nilai positif juga. Itu tadi. Dan yang terakhir di sini yang pengen saya katakan, ini ada the king of wands, Mbak. Apa Rojo. King itu berarti Rojo. Raja. Nah, ini mungkin juga satu pertanda dari penerawangan di sini bahwa kalaupun ternyata dia akan meraih itu tadi, sebenarnya dia ini nggak akan memakai cara-cara yang dia ini tetap menggunakan cara Pak Jokowi dulu, bahwa kepemimpinan tidak harus menggunakan pedang, tapi menggunakan tongkat. Dan tongkat di sini, itu kalau di dalam kartu tarot, itu jenis sesuatu yang bisa kita tanam, terus nanti akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan berbuah dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Sehingga kalau saya pikir di sini, memang saat ini, beliau ini memiliki kekuatan, tapi sedang dalam kebingungan, dan eventually nanti dia harus menentukan nih, apa yang harus dia tempuh untuk menjadi seorang king ini tadi. Ya. Ini ada komentar dari Arama Tarot. Pak Ganjar power bawah, oke, power politik masih harus di-up. Nggak usah Pak Ganjar, saya pikir Pak Jokowi pun punya hal yang sama. Ya, dan permasalahannya kalau saya pikir ya satu, karena politik Indonesia ini yang harus dirubah gitu loh. Ini politik yang kalau saya pikir ya akhirnya nggak akan pernah berubah kemana-mana gitu. Nah, harapannya adalah ya dengan anak-anak muda ini tadi terjun ke politik, ini harinya akan membawa satu perubahan. Ini kan nggak ada kaderisasi, Mbak. Coba, yang muda-muda itu cuman ada AHY, ada Mas Sandiaga Uno, ada Pak Anies ya, kita anggap muda lah ya di sini. Nah, Pak Ganjar juga termasuk generasi muda. Yang lain itu udah sepuh-sepuh di atas 50-an kalau menurut saya. Dan saya pikir ya, ini saatnya di mana harusnya sistemnya itu yang dirubah dari dalam. Jadi mungkin nantinya, ini kita akan mengharapkan anak-anak muda ini masuk ke dalam pemerintahan, tapi nggak harus menjadi pemimpin, tapi menjadi punggawa-punggawa bawah yang akan memperkuat itu tadi. Oke. Mas, kalau halangan terbesar Pak Ganjar, mungkin saya kok akhirnya tertarik ngobrol soal Pak Ganjar. Apa, Mas? Menuju 2024. Kalau ini saya bukakan kartu nanti ya, tapi kalau menurut saya ini loh Mbak, yang kalau saya bilang nggak usah, kita nggak perlu googling jauh-jauh lah, bahwa Pak Ganjar ini memiliki sebuah saya bilang apa ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang akhirnya dia sudah klarifikasi juga, tetapi harapannya ini nggak akan terus jadi bahan untuk dipoles untuk terus jadi sesuatu yang melawan dia gitu. Jadi inilah yang saya pikir, saya nggak enak nih ngomong di sini karena ya kita balik lagi memang harus tahu bahwa dulu pun itu saya merasa bahwa aduh ini tuh sebenarnya semuanya oke, tapi ada satu hal yang dia ini punya, makanya tadi saya bilang apakah kadang-kadang orang-orang ini tadi saat dia ini dicalonkan melihat satu hal ini kayak dipasangin satu kill switch gitu loh Mbak, yang kalau nanti nggak nurut itu dipencet ini akan berhenti. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, kill switch otomatis yang akan nggak memiliki kill switch siapa? Ya sing duwe partai, Mbak. Dosanya nggak akan bisa diapa-apain. Ya, balik lagi semua orang masih berdosa gitu loh. Tapi ya tinggal masalahnya ini bagaimana kita untuk ya itu tadi mengetahui bahwa apapun hal itu tadi. Tapi kalau saya pikir ya ini satu hal yang akan bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Cuman jangan terus nanti dalam hal ini akan terbawa satu
emosi yang akan malah ya akan digunakan sebagai itu tadi bumerang untuk melawan gitu. Oke. Ini halangannya cuma ini. Selain itu nggak ada. Saya pikir figur-figur yang muda ini kan seperti Ahok seperti itu. Tapi Ahok ini kan dia tuh kayak berjalan di atas terus ya. Jauh. Tiap saat dia ngomong itu tuh memungkinkan untuk dipelintir, diapain seperti itu. Tapi saya pikir kalau Pak Ganjar ini kan pengalamannya dia itu banyak sekali. Sehingga beliau ini adalah seorang ya itu tadi dia tahu cara untuk menempatkan dirinya. Nah, cuman kalau hal seperti ini kan sifatnya ya sesuatu yang memang terjadi karena beliau harus melewati jalan ini gitu. Ini yang saya takutkan. Kira-kira kalau izin minum ya. Oh, monggo silakan. Mas, kira-kira ada yang menjegal nggak? Atau orang yang nggak suka? Kalau orang nggak suka pasti ada ya. Tapi kan mungkin kadarnya orang nggak suka dan menjegal ya banyak, Mbak. Berhasil atau enggak gitu kan? Iya, berhasil atau enggak? Nah itu. Oke. Baca Mas. Sebenarnya akan ada banyak yang menjegal. Tetapi kalau dilihat dari kartu ini, beliau ini sepertinya akan menjalankan strategi politiknya itu tuh mungkin defensif, bukan ofensif. Dan kalau saya pikir saat terjadi sesuatu, lebih pilih untuk udah dihindarin aja. Jadi saya pikir adalah satu cara yang terbaik di era seperti sekarang, di mana era disinformasi ini memungkinkan orang untuk yaitu tadi memamah satu hal yang memang sebenarnya ini adalah tipuan gitu. Nah, saya pikir ini yang harus diwaspadai dan penjegalan itu pasti ada. Dan kalau menurut saya hal-hal yang akan digunakan itu balik lagi Mbak. Ini satu hal yang juga ini hampir sama dengan kartu The Three of Cups. Tetapi ini tentang bagaimana pengkultusan, bagaimana pengagungan sesuatu itu akan terjadi lagi. Kalau saya yang lihat kartu ini jadi sedih karena yang saya takutkan itu politik identitas jangan-jangan akan dibawa lagi, Mbak. Itu yang saya takut. Politik identitasnya yang politik agama kan. Ini yang kalau saya pikir ya agar tidak terjegal seperti ini, harusnya beliau ini mulai juga mencitrakan atau dekat dengan tokoh-tokoh yang memiliki satu kedekatan Ya. Karena kita tahu kan bahwa seakan-akan saat ini kalau yang merah itu memang cenderungnya adalah menghargai perbedaan tapi kurang islami. Nah ini sesuatu hal yang dicoba untuk di-reframing di kepala semua orang dan dicoba untuk disuntikan terus-menerus. Karena ya kita lihat dari masa lalu partai yang masih kuat ya tinggal itu. Sedangkan kalau yang kuning, Mbak, ini kan ternyata memang di bensininya itu kan oleh pengusaha-pengusaha yang ini eker-ekeran dewe gitu loh, Mbak. Jadi kayak garis komandonya itu nggak jelas. Nah sedangkan yang biru ya masih kecil. Yang merah ini memiliki hal itu tadi. Karena nasionalismenya ini tadi akhirnya dilabeli bahwa wah nggak Islam. Bahkan kita tahu Pak Jokowi juga dicap itu tadi partai terlarang gitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah hal yang harus diwaspadai dan artinya ya harus melakukan satu manuver yang sama dengan saat Pak Jokowi ini mencalonkan diri. Tetapi mungkin harus lebih ya mencari orang yang lebih muda, lebih nggak pasif, nggak kayak wakil presiden kita sekarang lah ya. Dan ini adalah seseorang yang mungkin ya memiliki satu elektabilitas yang juga bagus. Kalau saya di pikiran saya tuh sebenarnya yang tepat itu ya mungkin Pak Ganjar sama Mas Anies. Oh. Tapi itu apa nggak bentrok itu, Mas? Coba dilihat, Mas. Mungkin nggak, Mas? Oke. Saya jadi penasaran. Maksud saya walaupun jalannya ini akan lebih mudah dibandingkan Mbak gitu, tapi saya pikir ya Pak Ganjar ini nggak akan lepas dari banyak hal yang harus tetap dipelajari. Terutama menyangkut bahwa itu tadi, benar tadi yang dikatakan oleh penanya tadi, Mas siapa Tarot tadi? Mas siapa ya? Yang tadi nanya ke kita ini, bahwa Pak Ganjar di bawah itu kuat. Tapi di atas ini loh, dia itu harus memiliki satu dukungan yang juga kuat juga, Mbak. Nah, Mas, ini ada yang bertanya, Mas. Ini ada yang bertanya. Dari Mas Anton nih, Mas Gus Dibio. Mas Darko, Bu Mega kira-kira akan lebih memilih anaknya atau Pak Ganjar? Dilematis juga kan? Mungkin bisa dibuka kartunya. Nah.
saya bukakan kartunya. Tapi kalau saya udah cerita di channel saya, kalau seandainya IR Soekarno, Bung Karno itu masih hidup, saya yakin akan pilih Pak Ganjar. Oke, kita akan lihat di sini ya. Yang pertama sebenarnya, beliau pun itu saat ini tuh sama-sama pusing, Pak. Pusing itu dalam artian akhirnya beliau ini memilih untuk rehat dulu dan nggak memikirkan ini. Itu terbukti dengan ya semua langkahnya ini seakan-akan kayaknya bukan langsung turun dari ibu deh, tapi kayak anak buahnya ini mencoba untuk berimprovisasi, terus salah kabeh gitu, ya kan? Maksudnya kalau menurut saya itu saya kembali lagi loh ya, saya di sini bukan artinya mendiskreditkan Mbak atau nggak mendukung, bukan, tapi caranya ini salah. Kalau dia memakai caranya Pak Ganjar, dia ini sudah unbeatable, Mbak. Sudah pasti akan bisa. Nah, tapi caranya ini loh, pakai baliho itu kalau menurut saya jadul gitu loh. Itu terlalu nggak unik gitu. Kurang Atta Halilintar dan Ria Ricis kalau menurut saya. Jadi harus pakai cara anak-anak sekarang. Nah, kalau menurut saya, beliau saat ini sedang juga kebingungan dan dia sedang rehat dan nggak mau memikirkan ini dahulu. Nah, dan ini adalah satu hal yang kenapa kok seperti ini? Kalau secara langsung mungkin beliau akan lebih memilih Pak Ganjar ya, karena kan dilihat dari kecakapannya semuanya. Dan kalau menurut saya, rasanya itu Mbak Puan ini masih akan lebih cocok untuk 2029. Kalau menurut saya loh ya. Nah, masih lama ya Mas ya? Iya, kalau menurut saya loh ya. Karena kan ya walaupun saya pernah cerita, kalau Pak Soekarno itu waktu jadi Presiden Indonesia, itu tuh seumur saya Mbak, umur 44 tahun. Nah, tapi sekarang ini kan kondisinya berbeda. Dan mengingat juga, ya, apalagi kalau beliau ini wanita juga, akan agak susah untuk membuat orang-orang ini memilih satu orang pemimpin yang juga wanita. Nah, dan kita tahu Indonesia mayoritas kan Muslim. Kalau seandainya suruh milih laki-laki sama perempuan, bukannya karena seksis atau dia itu memilih gender, tapi pemimpin juga memang akhirnya lebih baik dipilih yang Muslim, laki-laki. Para Muslim kan lebih memilih laki-laki. Kalau ternyata tidak ada, baru mereka akan memilih wanita. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ini juga pusing. Ditambah lagi bahwa beliau ini mungkin juga nggak pengen kalau nanti, saya nggak tahu ya, yang terjadi dengan pemerintahan sekarang ini apa. Tetapi kita kan tahu, sama-sama tahu kalau Pak LBP ini juga agak kurang mesra sama ibu gitu. Jadi kalau menurut saya saat ini, melihat petugas partainya yang jadi presiden ini, terus kemudian lebih mesra dengan orang yang lain yang dari golongan lain ya, TNI ini tadi, beliau ini mungkin merasa kayak wah ini jangan-jangan nanti kalau ternyata nggak orang yang bisa saya kontrol bener, ya akan kejadian lagi seperti sekarang. Ini hal yang ditakutkan tadi. Nah, dan kemudian yang saya lihat di sini ya, beliau sebenarnya sudah berpikir bahwa ini adalah saat di mana ya dia harus mulai kita bilang itu kalau kartu The World ini harus kayak reinkarnasi. Sesuatu yang lama ini harus selesai, yang baru ini dimunculkan. Dan kalau menurut saya, Mbak Puan itu seharusnya sudah menggantikan ibu dulu, baru dia menjadi presiden kalau menurut saya. Oh, nah, jadi ketua partai dulu ya? Ya, ini masih seakan-akan masih dibayang-bayangnya ibu gitu. Jadi kalaupun ternyata beliau ini nanti naik, bagaimana orang-orang ini akan berpikir kalau loh, jadi presidennya sebenarnya bukan Mbak Puan tapi Bu Mega lewat Mbak Puan. Coba bagaimana cara kita menghindari pemikiran itu? Dan ini satu hal yang nggak akan bisa terjadi. Cuma ada dua, ibu pensiun atau mohon maaf, ibu sudah tiada. Tapi saya pikir Bu Mega usianya masih akan panjang. Jadi kalau menurut saya lihat di sini, ini akan susah. Saat nanti Bu Puan itu naik, sebaik apapun, dia pasti masih akan di bawah bayang-bayang. Ada bawang-bayangnya ibu ya? Yes. Nah, dan itu juga satu presiden yang buruk untuk partai. Nah, sedangkan kalau mau ngangkat yang lain, wes telat Mbak. Kaderisasinya udah telat. Kalau mereka pun harus istilahnya mompa lagi anak baru, ini malah akan jadi, ya itu tadi. Iya, nggak jadi ya. Sudah ada. Nanggung. Iya. Betul. Jadi ini satu hal yang dimana mereka regenerasi itu sudah terlambat. Dan mengingat ini sebenarnya kalau ditanya di dalam hati, ya seharusnya sih Bu Mega akan lebih pilih ya Pak Ganjar. Karena demi kelangsungan partai itu sendiri. Karena kalau tidak, ini akan susah. Coba kebayang ini tadi. Kalau seandainya Mbak Puan balik lagi jadi presiden,
Apa enggak itu tadi orang akan ingat nanti pas ibunya datang nggak dicium tangan salah, dicium tangan belum. Presiden kok nurut sama. Oke. Oke. Ini yang saya coba untuk bicarakan. Nah, maka daripada itu, Iya. ini terus kemudian ya jadi buah si malakama. Artinya demi kelangsungan partai dan kemaslahatan semua, pilihlah Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir sih itu. Ini buat Oke. Mega loh ya, belum kampanye Iya. kita. Belum. Ini yang ada yang komentar Mas atau bertanya, Dan kalau jadi Presiden RI gimana dan Indonesia akan jadi apa ke depannya? Gimana? Kalau mungkin ini yang dimaksud Pak Ganjar, kalau dia jadi Presiden RI gimana dan Indonesia akan jadi seperti apa ke depannya? Oh, oke. Sebenarnya tuh kalau saya berpikir selama ini tuh orang kan sebelum Pak Jokowi itu kan orang nggak ada pertanyaan kayak gitu loh Mbak. Nanti Indonesia mau dibawa kemana dan sebagainya ya. Pokoknya kita tahu Indonesia harus punya presiden. Kita tahu harga bensin itu nggak boleh lewat dari 10.000. Betul. Dan kehidupan berjalan Sejarah. biasanya. Nah, seperti itu. Kalau di SpongeBob kan seperti itu tuh. Nah, kalau menurut saya Mbak, ini sebenarnya saat adanya Pak Jokowi ini naik, orang-orang kemudian menjadi melek politik. Tapi sayangnya politiknya ini politik praktis, bukan politik tentang kemaslahatan bangsa gitu loh. Nah, kalau ini ditanya alasan arahnya ke situ, saya nggak bisa jawab. Karena jadinya ini pasti akan debat kusir tentang preference. Tapi kalau seandainya kita ngomong masalah apa ya, nanti akan jadi seperti apa? Saya tarikan 3 kartu ya. Cara lama kita itu bernegara itu sebenarnya sudah jadul, Mbak. Sudah kuno dan sudah mati. Maksudnya itu harusnya udah nggak seperti ini. Nah, maka daripada itu, kita memerlukan satu perubahan. Death ini bukan kartu jelek. Death ini adalah sebuah pintu. Menuju apa? Ke kehidupan berikutnya. Yang lebih kekal dan abadi. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa ngomong untuk masa depan dengan membawa diri kita yang saat ini. Karena diri kita yang saat ini itu sudah dengan adanya teknologi, kalau kita masih tetap seperti ini, kita akan ikut mati sama teknologi yang sudah lalu itu tadi. Nah, artinya kita harus tahu bahwa kita harus keluar dulu dari satu hal yang selama ini tuh menjadi momok kita. Tahu nggak Mbak apa? Apa Mas? Perbedaan. Oh. Oke. Orang selama ini selalu berpikir, itu loh kayak Vietnam, negaranya udah bebas COVID. Cina aja udah nggak pakai masker. Ya kan, Brunei Darussalam itu udah COVID-nya 0. Oke, pelan-pelan dulu. Nggak usah ngomongin presiden. Kita tanya, Brunei Darussalam ini sukunya apa di sana? Semua Melayu, Mbak. Selain Chinese loh ya. Oke. Di Vietnam, ya semua sukunya orang Vietnam semua. Jadi kalau ketemu gini mukanya nggak beda, Mbak. Ya kan? Apalagi di China sana, ya mukanya Cina. Wajahnya sama ya. Iya. Jadi tipis semua ya, Mas. Ya, begitu di Indonesia, Mbak. Kita ngomong wong Semarang karo wong Solo aja, itu ngomongnya wes bedo. Iya, sepeda di Solo pit, di Semarang enggak gitu. Jadi kalau menurut saya di sini, ini keberagaman ini tadi itu jangan dijadikan politik praktis gitu loh. Kalau ternyata kita berani nyentuh itu kotak Pandora yang sangat mematikan. Begitu dibuka nggak akan bisa ditutup lagi. Dan ini yang terjadi. Saya tuh merasa bahwa ini semua terjadi gara-gara konsultan politik yang ngambil jadi ini tuh ada satu kejadian kalau nggak salah di Turki atau di mana itu sukses, pokoknya di Asia Tengah. Nah terus kemudian ini dibawa ke Indonesia, politik praktis, di mana politik dibawa ke masjid. Dan ini ditambah lagi dengan Amerika yang masuk dengan proksinya ini tadi, itu berusaha untuk memasukkan itu tadi loh, purifying agama. Merasa bahwa saya ini akan lebih baik dibandingkan kamu, maka daripada itu ikutlah saya, tapi terus nyemplung ke politik gitu. Nah ini kan sesuatu yang kalau menurut saya sih nggak cocok sama Indonesia. Karena kalau Indonesia nanti seperti itu, yang terjadi malah akan perpecahan. Harapannya di sini, beliau ini akan menyelesaikan dulu kasus yang ini. Ini PR dulu kalau menurut saya. Karena kalau tidak, kita akan tetap ini tadi. Ini gambarnya orang di badai salju, dia ini ketakutan dan dia ini takut nggak bisa melangkah. Jadi PR-nya untuk siapapun presidennya ini nanti akan sangat berat. Nah, saya pikir kedepannya seperti apa ya beliau harus memberangus ini dulu. False belief bahwa perbedaan ini adalah ambang kehancuran. Perbedaan ini adalah sebuah awal yang baik.
tadi sore tadi pagi saya sempat di sini juga nih bikin podcast sama Bu Hastri Sungi Purwanti. Beliau itu tadi komentar Bu Hastri. Bu Hastri komentar, iya, Mas Den. Di sini nih ngasih saya buku tadi itu. Buku-buku yang luar biasa ini. Nah, dan beliau ini pun itu ternyata di disertasi S3-nya itu mempelajari tentang DNA. Bagaimana forensik itu bisa diselesaikan dengan DNA. Dan DNA ini tadi itu ternyata Mbak, dia itu kalau orang di luar negeri, dia mungkin harus pindah benua untuk menyelidiki DNA. Tapi kalau di Indonesia, Mbak, ini cuma pindah pulau, kita udah dapat DNA yang berbeda. Artinya sebenarnya itu tadi, kebesaran ilahi itu adanya di negara kita ini tadi. Keberagaman suku yang disatukan. Dan semua ini adalah mimpi indahnya Pak Soekarno yang ingin menyatukan itu. Saya pikir kalau saat itu Pak Karno mau gampang, merdekain Jawa aja Mbak, beres. Yang lainnya suruh merdeka dewe-dewe lah gitu. Nah, tapi beliau ini memiliki satu visi yang sangat mulia. Satu hal yang kalau saya bilang visinya itu ratusan tahun ke depan. Bahwa ternyata nanti perbedaan itu adalah aset untuk sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Nanti nonton, saya ngobrol sama Bu Astri ini tentang bagaimana jangan-jangan Indonesia ini adalah tempat di mana nanti akan ditemukan satu vaksin COVID yang akan paling ampuh karena dia itu bisa menyelesaikan itu tadi. DNA ini bisa disatukan. Saat ini, vaksin-vaksin tertentu ini kan memiliki efikasi yang berbeda-beda. Ya, karena kan ini diambil dari virus yang berbeda-beda dari tempat yang berbeda. Kebayang nggak kalau Indonesia bikin, itu bisa macam-macam ada di situ. Nah, kembali lagi, saya nggak mau melipir jauh-jauh. Saya pikir ini PR-nya. Jadi kalau nanti beliau, ini saya pikir dia harus menyatukan itu. Dan saya pikir beliau bisa. Dan yang terakhir di sini, ada satu kartu Queen of Pentacles. Ini adalah penguasaan tentang teknologi, penguasaan tentang waktu, penguasaan tentang bagaimana hal-hal yang sifatnya itu kebendaan, itu ada di sekitar kita. Dan saya pikir dengan beliau ini yang, ya, saya yakin kok, Pak Ganjar ini pun dulu juga gaptek dan nggak jago medsos lah kayak sekarang. Tapi kan sekarang ada admin, Mas, ada tim, Mas. Iya, betul. Harusnya nggak boleh. Ya. Artinya satu, Mbak, sebenarnya politikus manapun, wakil rakyat manapun itu bisa memiliki tim, tapi kenapa tidak punya inisiatif kayak beliau? Dan kenapa timnya nyaman? Kenapa kok dia memilih semua hal yang tepat gitu loh? Iya kan? Walaupun kalau menurut saya tetap nggak punya pikiran kenapa nggak disemir ya rambutnya. Tapi ya kembali lagi itu mungkin preferensinya beliau. Ciri khas, Mas. Ya, branding, personal branding. Makanya dengan hal ini tadi, Mbak, dia ini kan memilih untuk itu tadi, tahu caranya untuk memberikan sebuah komunikasi yang tepat. Karena kalau kita itu nggak disukai, nggak didukung, nggak memiliki kesamaan, komunikasinya pasti akan susah. Dan kembali lagi loh ya, ini nggak kayak waktu zamannya Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, atau Bu Mega. Kita ini tuh bisa Instagraman dan nge-tweet sama presiden loh. Dulu itu ada orang di kota saya Tulungagung, mungkin sampai mati juga nggak tahu secara Pak Harto mungkin lihatnya cuma dia di foto di sekolah mereka itu. Tapi sekarang ini kita bisa lihat loh, beliau ini main sama cucunya, beliau ini datang menyambangi proyek infrastruktur Indonesia. Ini sesuatu yang jauh berbeda. Dan saya pikir kalau pendekatannya tidak seperti itu, akan susah. Makanya dari sini, penguasaan teknologi ini adalah hal yang kalau saya pikir, kalau ini di tangan yang tepat, ya saya pikir itu tadi, ini Pak Jokowi, tapi versi upgrade-nya lah. Ngerti medsos, ya kan, punya satu track record politik. Dan kalau saya pikir akan lebih jago untuk menghadapi politik atas dibandingkan ya presiden kita yang sekarang. Oke. Berarti Mbak, sebentar Mbak, minum dulu. Okay. Berarti saya mulai bisa membaca kansnya ke Bapak ya? Ya kalau saya lihat sih, ya iya Mbak, mau bagaimana lagi. Dan saya nggak di-endorse loh sama beliau. Sekalipun saya dikasih sesuatu cuma dikasih kaos, Mbak. Ada 3. Saya tahu kok, Mas. Itu kaos yang bikinan beliau itu. Iya. Kalau pemilih, Mas, bisa dibaca rata-rata nanti yang memilih apakah kebanyakan dari orang-orang terdekatnya atau justru orang luar. Orang terdekat itu artinya orang Jawa, kemudian seusia beliau dan sebagainya. Oke.
kalau ini nggak usah saya cari kartu, tapi berdasarkan konten yang kemarin saya tarik ya kartunya dan saya buat. Kalau saya pikir, nah ini ada satu teori yang menarik. Jadi pada pemilu Pak Jokowi yang pertama 2014, itu ternyata ya kalau Wong Jawa udah pasti akan memilih Pak Jokowi ya. Nah, tapi ternyata beberapa tempat seperti Sumatera, terus Jawa Barat, itu mereka ini ternyata lebih memilih Pak Prabowo. Karena mereka ini ternyata punya satu stigma negatif terhadap Jawa. 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 Oke. Suku Jawa itu sendiri. Suku Jawa. Iya, itu bukan sesuatu. Kalau saya pikir ini masalah sejarah ya. Nah, ini silahkan dicari. Kenapa kok orang Sumatera ini memiliki satu stigma terhadap orang Jawa seperti itu? Atau orang Sunda itu seperti apa stigmanya terhadap orang Jawa? Cari kata kuncinya perang bubat. Nah, ini berarti mereka ini memilih apapun itu jangan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini mencitrakan Wong Jawa yang jadi dulu itu Mbak, itu pernah ada kerusuhan para, kalau tidak salah ini, mohon maaf kalau saya salah, mungkin ada ahli sejarah di sini yang bisa meluruskan. Jadi dulu itu sempat ada transmigrasi kan ke Sumatera. Nah, orang Jawa yang ada di Sumatera ini tuh ternyata mereka ini yang mayoritas petani, itu sempat ada uprising atau ada pemberontakan. Dan saat pemberontakan itu terjadi, sempat terjadi kalau tidak salah penjarahan. Dan mereka ini trauma sama orang Jawa yang, mohon maaf, sosoknya itu seperti buruk. Krempeng, mukanya ya Jawa, kulitnya gelap, dan ya semua yang dimiliki Pak Jokowi itu tadi gitu. Nah, jadi akhirnya mereka lebih memilih, presiden itu akan lebih baik kalau orangnya gagah, ganteng, tentara, ya kan? Dan Pak Prabowo punya itu semua gitu loh. Nah, itu yang kemarin terjadi. Dan kalau nanti, saya pikir hal itu nggak akan terulang secara saklek, secara seperti itu. Tapi kalau saya pikir, ya itu tadi, mungkin akan bisa memupus hal-hal seperti itu karena ya kenyataannya seperti yang saya juga ceritakan, ya di antara semua pilihannya itu tadi yang saya bilang, presiden ini selama ibu kota negara masih di Jakarta ya harus Jawa. Dan kalau Jawa ya harus tulen gitu, nggak boleh nyampur sama yang lain-lain gitu. Itu kayak ada satu hal yang sifatnya gaib, mistis, pusaka itu yang nggak bisa dihindari ya. Dan itu dipercaya oleh orang-orang yang memang megang Indonesia ini. Dan orang-orang ini nggak mungkin kita sebut Mbak. Ini orang-orang yang kita nggak pernah tahu. Mungkin salah satunya Sultan dan sebagainya gitu. Nah, kembali lagi di sini, kalau Pak Ganjar ini naik, saya pikir dia akan memiliki sosok yang berbeda. Karena itu tadi, beliau ya mungkin akan lebih, kalau orang lihat kan saya cerita itu, ganteng kan orangnya. Terus kalau senyum itu kan simpatik sekali. Komunikasinya juga akan lebih baik. Dan ya, bolos itu ya Mas ya. Ya tadi makanya saya ceritakan bahwa ini Pak Jokowi versi upgrade. Jadi kalau menurut saya ya, tadi saya katakan di situ letak semuanya ini terjadi, sehingga harapan saya sih ini akan memperluas para pemilihnya ini tadi. Oke, dari tadi kita ngobrolin Pak G. Sekarang Mbak P. Mbak P halangan terbesar apa Mas? Ya kalau saya bilang itu tadi, kalau saya bilang, iya, kalau saya bilang halangan terbesarnya adalah senjatanya, Mbak. Bahwa beliau itu adalah anak kandung Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, berarti kalau dukungan? Kalau dukungan jelas, kalau secara politik ya, ini pasti akan sangat kuat. Kuat dalam artian, ya nanti ibu bilang apa, ya semua harus nurut. Dan itu kan ya kembali lagi di sini, semuanya akan berada di belakang sebuah konsep, berdiri di dalam satu barisan, percaya pada satu komando gitu, seperti itu. Nah, tapi kembali lagi loh, kita sekarang kan ngomongin semua rakyat ini punya gadget loh Mbak, ya kan? Mereka ini bisa loh komentar. Nah itu tadi, kalau menurut saya, senjatanya itu tadi, itu adalah senjata yang nggak bisa dipakai dan bahkan akan bisa jadi senjata yang nggak nembak orang, tapi nembak dirinya sendiri. Karena itu tadi pertanyaan terbesarnya itu tadi, kalau seandainya Ibu Mega masih tetap ketua partai dan anaknya jadi presiden, ya kan tadi saya cerita, Pak Jokowi aja datang, itu sungkem sama Bu Mega aja, wah jangan-jangan selama ini negara kita di drive sama PDIP dan sebagainya. Hal seperti itu selalu ada. Lah ini apa nggak lebih luweh-luweh Mbak gitu loh. Ini anaknya gitu loh. Ini, jadi kalau saya bilang di sini, satu-satunya cara untuk Mbak P ini tadi naik adalah dengan Bu M ini.
lengser dulu. Tapi itu lebih nggak mungkin. Gitu. Kalau menurut saya, ya kembali lagi di sini. Ini adalah satu hal yang akan kita lihat dan keseruannya ada di situ. Ini banyak yang berkomentar, Pak Ganjar the best. Kemudian Pak Ganjar ganteng, Pak Ganjar besok jadi presiden. Nah, kita lihat saja ya Mas ya di 2024. Kalau sudah seperti itu Mbak, coba. Sekarang kalau nanti dia ini debat misalkan Pak Ganjar, apa ditanya tentang program-program? Udah enggak Mbak, ini udah post-truth era. Orang kalau sudah seneng Mbak. Nggak bisa ditawar. Tutup mata gitu ya Mas. Betul. Ya. Tapi kan kembali lagi, kita harus melihat bahwa Pak Ganjar pun itu sama juga kayak Mbak Puan dulu. Orang juga nggak tahu. Bahkan kalau saya bilang Ganjar Pranowo ki sopo, orang nggak tahu. Karena dia bukan anaknya, maaf, siapa-siapa. Lah Bu Puan ini begitu lahir ceprot, ini cucunya Pak Karno loh. Paham ya Mbak ya? Nah, tapi sayangnya dia ini nggak menempuh yang sama gitu. Emak jadinya. Dan sekarang ini kita melihat bahwa ya bukan tentang kita start ada di mana, tapi kita nanti akan finish di mana dan seperti apa. Sebentar, ada komentar. Nggak jelas nih komentarnya. Ya kalau nggak jelas, Ganjar tetap di hati. Ganjar tetap di hati. Ganjar tetap di hati ya. Ya kita doakan saja untuk yang terbaik. Pak Ganjar wong Jowo. Masyarakat bisa menilai kinerja Pak Ganjar, mungkin banyak yang suka karena tegasnya. Bisa komentar Mas? Ya itu tadi, makanya kita akan ngomongkan di sini bahwa ya tegas itu kan satu hal yang dia lakukan. Tapi kok masyarakat ini bisa tahu? Berarti kan dikomunikasikan, betul kan? Iya betul. Iya, apakah sebenarnya beliau tegas atau tidak itu jadi tidak penting. Tapi saat dia ingin mengkomunikasikan hal itu, ya orang jadi akhirnya percaya. Nah ini loh yang saya pikir artinya. Nah ini satu hal yang ini waktunya sempit tapi saya akan cepat aja. Kang Emil, Ridwan Kamil, itu satu sosok yang kalau dibilang paling dekat itu adalah beliau. Karena saya lihat perkembangannya beliau ini sejak masih ngajar dosen di kampus dan jurusannya itu sebelahan Mbak. Kang Emil TB ya. Saya suka ngikuti IG-nya juga. Emil itu tuh setiap Rabu dan Kamis. Karena selain hari Rabu dan Kamis, beliau ini either di Singapura atau di Hong Kong. Di firma arsitektur yang dia gawangi. Dia ini adalah arsitek yang kalau kita bilang itu termasuk yang paling disegani di Asia Pasifik. Nah, akhirnya dia pun ngajar di kampus pun, itu karena permintaan ibundanya. Nah, jadi kembali lagi di sini, Kang Emil kalau menurut saya, di sini itu sebenarnya adalah lawan yang head to head-nya Pak Ganjar itu harusnya si Kang Emil tadi. Tapi sayangnya beliau ini itu tidak didukung oleh ya ini tadi. Satu, dia ini nggak melewati partai politik, sehingga waktu ngurusin Bandung, Bandung kecil. Saat dia ngurusin Jawa Barat, mohon maaf ya, diserang oleh banyak itu tadi, politikus-politikus lain. Bahkan, ya karena dia ini nggak memiliki senjata partai, akhirnya dia itu kayak diblejeti, Mbak. Sangat sayang. Bahkan kalau menurut saya, kalau saya boleh ngomong dalam hati, yang saya bilang reinkarnasi Pak Soekarno itu adalah si Kang Emil ini tadi. Arsitek, dia seorang yang visioner, dia juga peduli dengan bangsa, dan dia adalah seseorang yang kalau menurut saya ya, dia ini adaptif terhadap teknologi. Nah, tapi sayangnya dia ini nggak masuk ke kepartaian, sehingga saat dia naik, Mbak, itu tadi, wah udah, kabeh lah, wong Jawa ki ngomong gitu. Kasihan sebenarnya. Akhirnya kader bangsa ya, bukan kader partai ya. Ini terjadi dan sayang kalau seperti itu tadi. Nah, harapan saya sih ya itu tadi. Kalau mikir itu ya itu tadi. Kalau nggak Pak Ganjar sama Mas Anies, Pak Ganjar sama Kang Emil gitu. Tapi sayangnya memang kekuatan agama ini harus dirangkul, Mbak. Karena kalau enggak sampai kapanpun ini akan bisa dipergunakan sebagai celah untuk merongrong bangsa kita ini tadi. Mas ini ada yang komentar harapannya Pak Ganjar sama Bu Risma. Bisa dibacain? Bu Risma, saya salut dengan Bu Risma. Saya kagum dengan beliau juga. Perubahan terbesar dalam hidup yang pernah saya lihat itu adalah Bandung dan Surabaya yang berubah karena ya dua orang arsitek ini tadi yang terus kemudian menjadi wali kota. Oke.
Tapi kalau menjadi presiden, saya pikir nanti pemerintah ini jadi kayak drama Korea, Mbak. Beliau ini terlalu, dia cocok jadi mensos lah, udah cocok. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalaupun ternyata Bu Risma ini naik, dia nggak cuma butuh satu tim sosial media, tapi juga satu tim lain yang akan harus itu menemani beliau itu biar nggak selalu itu tadi. Nah, Nggak selalu tadi marah-marah ya. Bu Risma ini versi perempuannya Ahok. Orang Oke. dia bersih, dia membela yang benar, dia berani kepada siapapun, tapi sayangnya orang seperti ini tuh memang kadang-kadang kalau di Ya, politik agak itu susah tempat yang ya. tepat. Iya. Iya. Kalau di korporasi mungkin dia oke. Mas, tadi Mas Denny ngomongin soal kas Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Anies. Bisa dibacain, apakah itu nanti berdampingan atau penasaran ini saya Mas? Berdampingan Nah, atau justru ini jadi 3 lawan? menit selesai atau berapa menit lagi kalau di tempatmu? Sebenarnya kalau live IG bisa 4 jam Mas. Oh ya wes. Saya tokonya Santai, Mas. penting. Oke. Apa tadi yang ditanyakan? Pak Ganjar dan Pak Anies, apakah head to head jadi lawan mereka bersaing di Pilpres atau mereka bersatu? Oke. Kalau yang saya pikir ini nanti ini adalah 2 orang yang gimana ngomongnya ya? Pak Anies pun ini kan nggak punya partai kan? Ya. Nah, dan kalau menurut saya nanti kita harus lihat bahwa ya Pak Anies ini kalau saya saranin sih menempel ke partai. Sehingga beliau ini nggak harus dibensini oleh orang-orang yang ya partai itu kalau saya bilang ya zaman sekarang itu bukannya partai yang salah ya, tapi sistemnya ini yang harus dibenahi. Nah, cuman kalau ini nanti ternyata mau mandiri, yang saya takut ini tadi loh. Namanya saja Anies Baswedan, ya kan? Nah, kalau dia nanti ini tidak menempel kepada agamis yang pro kepada keberagaman, yang saya takut ini akan dipergunakan untuk sebuah senjata yang pelurunya ini bisa dibeli oleh siapapun untuk bisa ditembakkan kepada siapapun. Nah, jadi kalau menurut saya di sini, ini satu hal yang ya harus diperhatikan untuk Pak Anies ini sendiri. Karena Pak Anies itu harus tahu, dia ini tuh rawan sekali untuk bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah satu hal yang dia harus memilih. Dan kalau seandainya memang dia ya mengingat kan ini keturunan Baswedan yang dari kakeknya ini kan memang bangsa apa ya? Kalau saya bilang orang-orang dengan kebangsaan yang tinggi ya. Saya pikir ini harus dipikirkan bagaimana agar dia ini tidak menjadi instrumen kebutuhan orang lain. Yang mana kalau kebutuhannya ini bukan partai, Mbak, itu malah aliran dananya nggak jelas. Ini dari mana, kebutuhannya apa, dan sebagainya. Saat mengeluarkan sebuah statement atau mungkin kebijakan, ini yang ditakutkan akan susah untuk itu tadi. Kepentingannya ini untuk siapa? Nah, dan berikutnya lagi di sini, kalau memang ternyata mereka mau dipasangkan, saya pikir sih ini jadi satu hal yang akan, ini kita akan bingung arahnya ini kemana gitu. Karena kalau saya pikir ya ini the hangman, ini kondisi di mana orang ini kebingungan, dan akhirnya dia ini cuma bisa mengamati sesuatu. Tapi sebenarnya mudah. Cara untuk bisa keluar dari sini ini adalah merubah pola pikir dan pola pandangnya, Mbak. Dan ini nggak harus dua-duanya. Makanya tadi saya bilang dari kartu ini, ya mungkin Pak Anies yang harus merubah pola pikir dan pandangnya. Mungkin dia harus mengikuti instrumen partai ini tadi untuk bisa dipasangkan. Jadi kalau nggak partai akan bahaya. Ya kan? Nanti entah saudagar dari timur yang akan membiayai, atau mungkin orang-orang yang lain yang nggak pernah tahu. Ini sesuatu hal yang kita nggak pernah ketahui. Iya, oke. Dan yang terakhir nanti, kalau itu tidak terlalu kuat, Mbak, maka yang terjadi ini adalah perpisahan. Ini yang kalau saya pikir ya harus diwaspadai. Ya, ini ada yang komentar dari Prof. Ari Pradanawati, guru besar di Undip. Wih, analisisnya sudah saingan sama ilmuwan di perguruan tinggi. Sungkem dulu saya. Sungkem, Prof. Kita ngobrol asik-asik aja ya, Prof. Gak usah diambil hati ya, Prof. Saya belajarnya sama Mbak Uni kok ini. Saya belajar sama Mas Denny. Mas, satu lagi Mas, sebelum mengakhiri dan Mas Denny menyimpulkan obrolan malam ini. Tadi
memang setahu saya Pak Ganjar populer di medsos, di Instagram, Facebook dan sebagainya, dan beliau memang turun ke bawah. Tapi orang-orang ini meragukan itu pencitraan doang. Sebenarnya itu tulus atau enggak sih Mas? Nah, saya ingin tahu. Dibaca dong Mas. Kalau kita harus menilai seseorang berdasarkan kata sifat, Mbak, kita harus tentukan dulu parameternya. Ini mandeke, cakupannya, frame-nya itu di mana? Nah, tulus itu gimana dulu? Maksudnya dia benar-benar bekerja untuk rakyat atau dia ingin meraih simpati untuk maju ke 2024? Kalau saya pikir ini bukan dua hal untuk dipilih loh, Mbak. Karena begini, sebagai seorang punggawa, Mbak, keinginannya untuk naik jabatan ini bukan karena kekuasaan, tapi lebih karena dia ini ben kanggo sama orang yang lebih banyak. Itu loh yang saya lihat di sini. Dan ini pun makanya tadi saya bilang di kartu pertama, itu very first card ini tadi saya katakan bahwa ini kartu yang muncul. Silahkan nanti dicek. Di kemarin saya e-talk show itu saya muncul kartu ini, diacak secara demi Allah ini random, Mbak. Ini keluar lagi. Ya. Jadi kalau saya bilang di sini, ini adalah satu ini mungkin keberuntungan kita ya kalau nanti ini ternyata terjadi bahwa ada seseorang yang memang ternyata ya punya satu saya nggak bilang ketulusan ya, punya satu keinginan untuk serve to the people gitu loh. Dan Pak Jokowi kemarin pun itu seperti itu. Nah, kadang-kadang orang yang tulus, Mbak, itu nggak pandai untuk meraih simpati. Ini kan kadang-kadang ada di dua orang yang berbeda. Betul, ya. Nah, kebetulan ini ada di satu orang yang berbeda. Saat Pak Jokowi naik, kita berpikir, oke, problem solve. Ternyata enggak, Mbak. Politik ini ternyata enggak segampang itu. Nah, terus kemudian muncullah ini tadi, Jokowi 2.0. Nah, harapannya ini adalah Ganjar Pranowo. Nah, kembali lagi di sini, kalau saya bilang hal itu tadi, kita harus melihat ke depan. Bahwa sebenarnya hal yang ada di depan ini tuh berbeda dengan masa lalu. Dan kita memang harus berani melangkah. Artinya apa? Artinya kalau kita bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Ganjar pencitraan. Loh, ada kemungkinan itu. Jangan-jangan Pak Ganjar itu harus kekuasaan. Ya memang ada seperti itu juga. Cara satu-satunya dites, jadiin presiden. Kalau memang ternyata begitu, dia turunin aja. Iya kan? Itu kan satu hal paling gampang. Karena kalau enggak, kita akan menebak-nebak terus. Daripada seperti itu, sekarang kita tanya lagi. Ada nggak calon lainnya yang lebih baik? Kalau nggak ada, ya udah jadiin aja. Kalau ada, ya kita akan coba berdiri di atas podium, kita kasih soal, kita lihat dia nanti menyelesaikan itu tadi. Dan saya pikir menjadi presiden itu nggak gampang loh. Pak, orang bilang, ini direkayasa dan sebagainya. Loh, kok kita beranggapan Gusti Allah ini saring? Ya kan? Ya. Kalau saya pikir pasti akan keceplosan. Pasti akan ngomongin sesuatu yang saya ingat banget waktu Pak Prabowo ditanya, Pak, bagaimana Anda menghadapi stunting? Terus, stunting itu apa ya? Lah, itu kan gagal gitu loh, Mbak, maksudnya. Nah, artinya pasti ada. Dan saya yakin kalau Pak Ganjar di sini itu tidak tulus, sedikit aja tidak tulus, Allah pasti akan menunjukkan. Saya yakin. Jadi ini jadi pertanyaan yang bukan kita yang akan jawab, Mbak. Tapi kita ini akan berikhtiar, dan selama belum ada yang lebih baik, nah kenapa nggak pilih dia gitu. Nah, harapan saya sih pengennya menuju 2024 muncul Ganjar-Ganjar atau Jokowi-Jokowi yang lain. Biarin nanti kita akan lihat mana yang akan terbaik. Tapi so far saya lihat ini udah telat. Jadi belum ada. Dan kalau saya lihat di sini, ya kembali lagi bahwa apapun itu, kartu The Queen of Wands ini menyatakan bahwa ini tuh Indonesia tuh nggak bisa dipimpin oleh seseorang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Butuh satu figur yang bisa seperti seorang ratu, bukan raja. Tapi bukan artinya ini perempuan loh, Mbak. Tapi maksudnya itu mendengarkan, tegas, tapi di saat yang bersamaan itu juga bisa memberikan lembut. Iya. Dan ini terlepas dari figur Pak Ganjar ya. Siapapun nanti yang nyalon, saya pikir harus merubah semua karakternya menjadi pribadi yang ini tadi. Karena kalau enggak, Mbak, itu tadi saya bilang amoh kabeh. Ini, Mbak, sebentar lagi 5G akan datang, Mbak. Dan saat 5G itu ada, ini akan lebih runyam, akan lebih porak-poranda. Artinya apa? Disinformasi ini loh. Dan ini perlu seseorang yang memang, ya kalau saya bilang, ada yang bilang, wah, pro Jokowi pengen 3 periode. Jangan, kasihan Pak D. Kalau ini diperpanjang lagi, dia yang akan sakit nanti. Ini perubah, Pak D itu 2014 ke 2019 itu memang udah cocok. 2019-2020, kena corona ini, ya sudah. Dia tuh kan ceritanya satu, komunikasi, Mbak.
Bahkan kalau Iya. saya pikir di sini, mungkin tim komunikasi sosmednya Pak Jokowi ini harus belajar ke sosmednya Pak Anies. Ini kalau ada di sini, coba deh bantuin, sakno gitu loh kalau menurut saya. Ini harus di ini tadi. Ini tim sosmed yang kuat ini akan menunjukkan citra yang baik. Dan kembali lagi, kalau ternyata apakah pura-pura, apakah enggak, ya selalu ada kemungkinan itu. Kan kita nggak pernah tahu. Jangan Pak Anies ya jual ketampanan, jual jagonya dia ngomong, ya kan, bugar karena sepedaan. Tapi ya itu tadi, gimana membuktikan kalau itu salah? Ya pilih aja jadiin presiden, itu sih. Iya, oke. Iya. Jadi teman-teman, kalau saya menanyakan ini bukan saya meragukan ketulusan atau apa ya, niat baik dari Pak Ganjar. Itu mewakili ada yang bertanya seperti itu. Kemudian Prof. Ari Pradanawati tadi kita buktikan nanti 2024 lewat survei. Silakan Bu, karena tugasnya teman-teman di perguruan tinggi adalah lewat ilmiah ya Mas ya. Kan harus Karya ini, ilmiah. Kalau kita kan nggak bisa lewat kartu-kartu seperti saya ini. nanti yang uji mumet. Kalau lewat kartu harus yang uji Mas Denny ya Mas ya. Iya. Mas kayaknya 1 jam sudah lewat, mungkin bisa menyimpulkan obrolan. Oh ya, kayaknya obrolan tentang Pak Ganjar dan Mbak Puan ada di channel YouTube-nya Mas Denny ya? Itu saya kemarin itu Bukan obrolan, maksudnya konten soal Mbak Puan dan Pak Ganjar ada di YouTube Mas Denny ya? Oh, yang ada itu cuman kalau seandainya Bung Karno masih ada, dia akan pilih Pak Ganjar. Terus apakah ini PDIP meninggalkan Pak Jokowi karena kok tiba-tiba Mbak Puan ini menyerang pemerintahan? Tapi kan kita nggak bisa melupakan bahwa Mbak Puan ini adalah instrumen negara sebagai ketua DPR gitu. Nah, DPR ya. Ya, terus ada satu lagi itu saya lupa yang mana yang dinaikkan, tapi coba dicek aja langsung. Ini juga obrolan kita ini nanti saya akan upload juga di YouTube saya, dan siapa tahu nanti akan bisa subscribe juga ke IG-nya Mbak Uni setiap hari Sabtu langsung mengikuti. Iya, Mas boleh masukkan ke konten, kebetulan saya ada konten YouTube sih sama anak-anak Unika. Boleh izin ya untuk diedit. Oh, boleh. Kontennya ini. Silakan. Boleh. Iya. Oke. Mas bisa menyimpulkan? Kesimpulannya yang mana dulu? Ini banyak sekali kesimpulannya malam ini, Mbak. Mbak Puan dan Pak Ganjar dari kartu yang dibaca. Sudah itu saja, cukup. Oke. Kalau saya boleh simpulkan, yaitu tadi update kepada teknologi, peka terhadap kekinian, itu ternyata menjadi senjata paling pamungkas di era seperti sekarang ini. Karena terbukti, yaitu tadi, Pak Ganjar ini melawan, kalau ternyata memang nanti head to head loh ya, ini melawan satu ini anaknya living legend loh Mbak. Dan bertarungnya itu di liga yang memang dia ini sudah pasti menangi. Tapi ternyata sampai sekarang pun di atas kertas, Pak Ganjar masih menang. Artinya itu tadi, bukan karena Pak Ganjarnya hebat. Orang hebat itu ada banyak sekali di Nusantara. Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu adalah kunci. Itu yang saya lihat. Ya. Ini ada yang berkomentar, kalau calon saya untuk presiden Jan Etes. Masih lama ya Mas ya? Iya, presiden kapan? Dan belum tentu juga. Kalau Jan Etes pengen jadi pesulap, ya jadi kayak saya. Wah, kayak Mas Denny Darko, siapa tahu ya kan ya? Iya. Tapi Mbak, yang itu tadi yang kita bicarakan, yang kita nggak pernah tahu. Dan sebenarnya ini kalau suka nonton film konspirasi, ini loh Mbak yang akan terjadi. Ini dibuat seakan-akan Mbak Puan sama Pak Ganjar ini head to head. Ceritanya nanti Pak Ganjar padahal ternyata enggak ya? Ya, Pak Ganjar itu cabut, terus masuk ke Golkar seperti itu misalkan. Terus ternyata nanti jadi presidennya Pak Ganjar, wakil presiden Mbak Puan. Dan akhirnya yang menang siapa? Ya Bu Mega. Ada kemungkinan itu? Kita dari kartu berikutnya. Satu lagi ya. Jadi penasaran kan Mas? Satu lagi dong. Jangan Mbak, kan? harus ditutup dengan kepenasaranan Mbak. Oh, oke. Esensi dari kehidupan. Oke, ya. Ya, teman-teman, kita lihat saja nanti apakah ada konspirasi. Iya. Iya, oke. Mas Denny, waduh, malam minggu saya jadi asik nih Mas, serius tapi santai. Ya. Terima kasih Mas Denny sudah ngobrol soal, ya,
sehat selalu untuk Terima Mas kasih Denny. juga untuk semuanya. Salam untuk keluarga. Doanya. Iya. Iya. Mohon maaf Salam teman-teman. sehat. Jadi kita tidak menyudutkan salah satu, tapi kita ngobrol asik aja dan diskusi. Ya. Malam Mas Denny. Terima kasih. Selamat malam. Monggo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.